Baik, Kak, Teteh, kita lanjutkan lagi pembahasan soal selanjutnya ya. Di sini ada alur pelayanan donor darah. Nah, lagi-lagi kalau ada soal tipe teks narasi ya, itu kita boleh langsung skip ke bagian pertanyaan ya. Nah, nanti informasi yang dibutuhkan itu apa saja baru dilihat lagi ya berdasarkan teksnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah terkait dengan uh, tidak ada kendala pada pelayanan donor darah ya, berarti apa yang sedang dilakukan pendonor tersebut setelah 25 menit berlalu ya. Berarti berkaitan dengan alurnya atau alur waktu donor darah ya. Ternyata untuk teks narasinya itu tidak relevan sama sekali ya. Dan alur pelayanan donor darah itu bisa kita lihat melalui gambar ya. Di sini ada ilustrasinya ya. Pertama, tahap ke satu ya, itu ada tahap pengecekan. Belum. Tahap ke satu itu adalah tahap pengisian formulir ya. Kalau bisa, ini kan supaya tidak bolak-balik ya, scroll ke atas, scroll ke bawah gitu ya. Jadi kalau bisa silahkan dituliskan ya informasi-informasi yang penting ya, termasuk dengan alurnya. Berarti kalau di sini ya, pertama, alur pertama itu isi form atau isi formulir itu memerlukan waktu selama 5 menit ya. Berarti tahap satu itu 5 menit ya, isi 5 menit ya durasinya. Tahap 2 adalah pemeriksaan kesehatan ya, berarti cek, itu membutuhkan waktu sekitar 10 menit ya. Di sini memerlukan waktu 10 menit ya. Kemudian yang ketiga baru ada ada kursi tunggu ya, ada kursi tunggu. Kalau misalkan mengantri berarti di situ ada eh, tunggu gitu ya, tunggu atau antrian. Ini opsional berarti ya, tidak tergantung kepada waktunya berapa lama. Yang keempat baru ada prosesnya ya, proses pengambilan ya, itu selama 30 menit. Dan tahap terakhir itu adalah tahap pemulihan ya, atau istirahat, berarti break gitu ya, itu singkat biar nggak terlalu panjang, itu selama 30 menit ya. Nah, ketika di sini ada pertanyaannya, jika tidak ada kendala ya pada pelayanan donor darah, apa yang sedang dilakukan, dan ada tambahan informasi di situ, kebetulan saat ini sedang tidak ada antrian ya, sehingga orang tersebut dapat langsung dilayani. Berarti ketika sudah berlalu 25 menit ya, berarti dia kira-kira sedang ada di proses ya. Tadi ini 5 tambah 10 ya, di tahap satu tambah tahap 2 itu 15 menit ya. Berarti 10 menit kemudian dia sedang ada di tahap 4, yaitu proses pengambilan darah ya, karena tidak ada antrian. Jadi dia tidak melalui tahap 3. Jadi langsung diambil darahnya, berarti 25 menit itu dia sedang ada di dalam ruangan untuk pengambilan darah. Begitu ya. Kita akan bahas soal selanjutnya. Kita masih membutuhkan ini sepertinya ya. Jadi nggak akan dihapus dulu. Oke, nah selanjutnya ini tadi tahapannya ya. Nah ini ada informasi. Tahu akan ibu coba di sini ditulis.
Ini ya, tahap yang ke nah ini. Tahap pertama ya 5 menit pengisian form, 10 menit. Oke, kita langsung skip ke soal selanjutnya ya. Pada satu waktu, Yuda baru saja sampai di posko PMI untuk melakukan donor darah. Diketahui bahwa Rama dan Fajar juga berada di posko PMI tersebut. Rama sedang menunggu antrian ya untuk proses pengambilan darah. Berarti Rama sedang ada di kursi tunggu. Ya, sedangkan Fajar itu sedang proses pengambilan darah sejak 16 menit yang lalu. Mereka tidak ada janji untuk pulang bersama ketika donor darah selesai. Nah, berikut ini pernyataan manakah yang akan terjadi di posko PMI tersebut? Ya, kita coba cek di sini alurnya. Ya, tadi katanya ada Fajar yang sudah masuk ke proses pengambilan darah. Jadi di sini Fajar itu sudah berlalu selama 16 menit ya. Nah, Yuda baru datang, Yuda mah di sini ya. Yuda baru datang, berarti dia langsung isi formulir ya. Sedangkan Rama, Rama itu sudah menunggu di kursi tunggu ya. Nah, yang mungkin terjadi ya tadi pernyataannya Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu pernyataan pertama ya. Yuda itu dia baru datang berarti dia membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai di kursi tunggu ya karena pengisian formulir 5 menit pengecekan 10 menit berarti Yuda akan bertemu Rama itu 15 menit kemudian gitu ya. Sementara ya Rama itu 15 menit kemudian itu sudah masuk ke eh, untuk diambil darahnya karena kan Fajar 14 menit lagi gitu ya. Jadi Rama di menit ke-15 itu sudah masuk. Jadi sepertinya yang pernyataan pertama itu tidak benar ya. Karena ketika Yuda sampai di ruang tunggu atau di kursi tunggu, Rama udah masuk ke dalam itu ya. Ketika proses pengambilan darah Yuda ya, Fajar telah pulang terlebih dahulu. Nah ini Fajar telah pulang terlebih dahulu berarti Fajar ya. Yuda itu kan proses pengambilan darah tadi setelah 15 menit. Dia nunggu 15. Berarti isi form 5 menit ya. Isi form dan pengecekan 15 menit ya. Terus Rama masuk ya 15 Rama menit Rama masuk setelah 15 menit ya, maka ketika Yuda sampai di ruang tunggu Rama masuk gitu ya, berarti Yuda harus menunggu 30 menit ya karena Rama kan baru masuk. Berarti pernyataan kedua ketika Yuda proses pengambilan darah berarti di menit ke-45 maka Fajar telah pulang lebih dahulu ya. Ini kan sisanya tadi 14 menit tambah Fajar itu sisanya 14 menit ya tambah pemulihan 30 menit ya. Berarti betul ketika Yuda proses pengambilan darah, Fajar telah pulang lebih dahulu. Gitu ya, ini betul pernyataan yang kedua. Pernyataan yang ketiga, Yuda menunggu di kursi tunggu selama 30 menit. Betul ya tadi, karena Rama kan baru masuk pas Yuda sampai di kursi tunggu. Berarti pernyataan ketiga betul. Nah, pernyataan keempat, sejak pertama kali datang,
hingga pulang Yuda menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam. Jadi tadi ini kita lanjutkan 15 menit untuk pengecekan dan isi formulir, 30 menit tunggu, kemudian tambah 30 menit lagi uh, untuk donor darahnya, ya, tambah 30 menit lagi untuk proses pemulihan. Berarti 1 jam, ya, 30 tambah 30, 60 tambah 30 lagi, 1,5 jam, ya, bahkan lebih 15 menit gitu, ya. Jadi pernyataannya nilai benar. Oke, okay. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, ya. Nah, jika ditambahkan lagi katanya satu tempat untuk pengambilan darah dan satu tempat untuk tahap pemulihan, ya, sehingga dapat melayani 2 orang sekaligus pada proses pengambilan darah. Ya, jika pada saat ini pukul 11.30, ya, terlihat sudah ada 2 orang yang dilayani yang berada di ruang pemulihan. Salah satu baru saja memulai tahap pemulihan dan satu lainnya sudah berjalan 15 menit, ya. Jadi akan coba di sini, ya. 11.30, ya, itu udah ada di tahap 5, ya, 2 orang. Yang pertama itu baru masuk, yang kedua sudah berjalan 15 menit, ya. Kemudian eh, ada pula 1 orang calon pendonor yang akan melakukan pendaftaran, berarti di tahap 1, ya. Kita akan cek di tahap per tahapnya, di 4, 3, 2, 1. Di tahap 1 ada 1 orang, ya. Di tahap pemeriksaan itu ada 1 orang, 1 orang di kursi tunggu, dan 2 orang di tempat pengambilan darah, gitu, ya. Oke, kita akan cek benar atau salah. Posko PMI mulai didatangi calon pendonor itu sejak pukul 10.30, ya. Coba kita lihat, kalau 10.30 ini kan berarti 11.30 itu eh, yang paling duluan datang, ya. Itu berarti yang sudah melakukan proses eh, pemulihan selama 15 menit. Berarti dia memulai proses pemulihannya itu di 11.15, ya. Berarti dia pengambilan darah itu mulai di 10.45, ya, karena apa? Karena peserta pertama, jadi dia tidak nunggu, ya. Berarti di sini pengecekan itu dimulai 10.35 dan dia datang pada pukul 10.30, ya. Betul. Jadi 10.30 itu dia datang, 10.35, 15 menit, 5 menit kemudian dia cek, ya. 10 menit kemudian langsung masuk, ya, donor darah sampai dengan 11.15. 11.15 dia masuk ke ruang pemulihan, itu 11.30 itu baru 15 menit. Berarti pernyataan pertama benar, ya. Sekarang pernyataan kedua, ada kemungkinan terdapat 3 orang di ruang tunggu, ya. Di ruang tunggu di situ eh, hanya ada 1 orang, ya. Berarti salah. Yang ketiga, pada pukul 11 belum ada pendonor yang memasuki tahap pemulihan. Betul, ya, karena ini pendonor pertama tadi itu baru masuk tahap pemulihan di pukul 11.15, ya. Jadi pernyataan C itu juga benar, ya, seperti itu.
Lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Perhatikan bentuk aljabar berikut ya. Ada X tambah 2 dikali X 3 tambah Y ditambah X tambah 2 dikali 1 dikurangi Y. Bentuk sederhana dari aljabar tersebut ya. Dilihat ada teh ini adalah bentuk perkalian ya, dua suku ya, ditambah dengan perkalian lagi dua suku, maka dari kedua bentuk ini ya ada suku yang sama yaitu X tambah 2 ya. X tambah 2 X tambah 2 sehingga bisa kita faktorkan X tambah 2-nya ya. Tuh. Nah, yang sebelah sini X tambah 2-nya dikali 3 tambah Y ya. Dan yang sebelah situ X tambah 2-nya dikali dengan 1 kurang Y gitu ya. Sehingga X tambah 2 ya ini 3 tambah 1 berarti 4, Y dikurangi Y berarti 0 ya, berarti 4 saja. Maka jawabannya langsung muncul yaitu yang A ya, yaitu 4 dikali X tambah 2. Jadi kalau misalkan bertemu dengan penyederhanaan bentuk aljabar ya, bentuk perkalian dua suku, itu boleh difaktorkan suku yang sama ya. Jadi X tambah 2-nya kita faktorkan, selebihnya ya atau pengalinya itu boleh kita jumlahkan ya. Jadi 3 tambah Y ditambah 1 dikurangi Y berarti 3 tambah 1 4 ya, dikurangi Y itu 0 ya. Jadi X tambah 2 dikali 4 berarti yang A jawabannya. Oke, selanjutnya ada sebuah jasa pengantaran barang ya menggunakan biaya sebagai berikut. Jadi biaya tetap ya, tetap pemesanan itu 12.000 dan biaya pengantarannya 4.000 per kilometer. Jadi biaya pengantarannya itu bisa berubah ya sesuai dengan jarak yang ditempuh ya. Seseorang pelanggan itu memiliki anggaran tidak lebih dari, di sini harus di highlight, berarti kalau ada kata-kata tidak lebih dari itu masuknya ke ketidaksamaan ya, atau kurang dari sama dengan Rp40.000 untuk satu kali pemesan jasa antar ya. Ini masih pilihan ganda kompleks ya. Kita akan cek satu persatu. Jika X menyatakan jarak pengantaran dalam kilometer, maka permasalahan dapat dimodelkan dengan 4.000 dikali X ditambah 12.000 itu kurang dari sama dengan 40.000 ya. Yang ini betul ya, karena 4.000-nya itu kan tadi biaya pengantaran ya, akan dikalikan ya tentunya dengan jarak yang ditempuh dalam kilometer. Berarti di sini dikalikannya dengan X ya, ditambah dengan 12.000. 12.000 itu apa? 12.000 itu adalah biaya tetap tadi ya di sini. Jadi setiap pengantaran itu akan dikenakan 12.000 sebagai biaya tetapnya. Jadi selalu ditambahkan 12.000. Nah, karena tadi pelanggannya itu memiliki anggaran tidak lebih dari 40.000 ya. Tidak lebih dari itu sama dengan atau tidak lebih dari itu kan berarti harus kurang dari ya, sama dengan, jadi maksimal maksimal uang yang dimiliki adalah 40.000 berarti nggak boleh lebih dari 40.000. Kalau 40.000 boleh, berarti yang pernyataan satu benar ya. Kemudian pernyataan kedua, jika jarak pengantaran maksimum masih dapat dipilih pelanggan adalah 7 km, berarti ini adalah X ya. Kita akan cek dari bentuk pertidaksamaan ini apakah betul X-nya adalah maksimal 7 ya, berarti 4.000 X ya. Ibu akan eh, abaikan dulu di sini ribuannya ya. Berarti Ibu akan hitungnya 4X ya tambah 12 itu tidak lebih dari 40
berarti 4x ya lebih dari kurang dari sama dengan 40 ya, 12-nya dikurangi ke sini, kurangi 12, maka 4x kurang dari sama dengan 28 ya. Berarti x kurang dari sama dengan 28 dibagi 4 itu betul. Berarti maksimumnya berarti dengan harga 40.000 itu dia cuma bisa sampai kepada 7 kilometer ya. Jika jarak pengantaran 8 kilometer, maka biaya total lebih anggaran, betul ya. Karena tadi maksimalnya adalah 7, maka kalau 8 ya lebih dari 40.000 ya. Penambahan jarak antar 1 kilometer akan menambah biaya sebesar 16.000. Ya, itu salah karena tadi jarak 1 kilometer ya itu disebutkan di sini hanya 4.000 ya, 4.000 per kilometer. Berarti pernyataan ketiga salah ya. Begitu. Oke, soal selanjutnya. Misalkan A dan B merupakan dua bilangan real sehingga sistem persamaan linear atau SPL berikut itu punya solusi X, Y yaitu 5, negatif 2. Berarti X-nya sama dengan 5 ya, Y-nya sama dengan negatif 2 ya. Yang ditanyakan di sini adalah benar salah. A merupakan bilangan prima ya. Kita akan cek dulu, coba di substitusi X dan Y-nya satu-satu ya ke persamaannya. Yang pertama itu adalah 2X tambah AY itu sama dengan 4 ya. Kita substitusi nilai X dan Y-nya, berarti X-nya 5, berarti 2 kali 5 A dikali Y-nya negatif 2 tadi ya, negatif 2 itu sama dengan 4 ya. 2 kali 5 10 ya, ditambah negatif 2A sama dengan 4 ya. Berarti negatif 2A itu sama dengan 4 dikurangi 10 ya. Oke, maka A berarti A itu 4 dikurangi 10 negatif 6 ya, per negatif 2 ya. Jadi A sama dengan 3 positif ya. Tuh, apakah A prima? Jawabannya betul ya. B merupakan bilangan ganjil. Nah, sekarang berarti eh yang kedua ya di sini. B persamaannya adalah X dikurangi 2Y BX dikurangi 2Y sama dengan min 1 ya. B dikali 5 berarti 5B ya. Negatif 2 dikali negatif 2 berarti positif 4 sama dengan negatif 1 ya. Berarti 5B sama dengan negatif 1 dikurangi 4, jadi 5B sama dengan negatif 5 ya. Maka B berarti negatif 5 dibagi 5 ya, karena negatif bagi positif itu negatif ya, jadi hasilnya B sama dengan negatif 1 ya. Apakah B ganjil? Jawabannya betul ya. Sorry. Ya.
10A tambah B sama dengan 31. Berarti tinggal dikalikan ya. 10 kali A berarti 10 dikali 3, 30 ya. 10 dikali 3, 30. 30 tambah B-nya negatif 1 ya. Berarti negatif harusnya 29 ya, bukan 31. Berarti ini salah ya. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Sebuah pabrik memproduksi batang logam. Fungsi Fx sama dengan 5x tambah 10 menyatakan berat total ya kilogram untuk se-x batang logam. Ya, jika pabrik memproduksi 7 batang logam, berapa total berat logam yang dihasilkan? Ya, ini berarti x-nya sama dengan 7. Ya, maka kita tinggal substitusi kepada fungsinya ya 5x tambah 10 ya berarti f x-nya 7 tadi ya berarti 5 kali 7 tambah 10 ya berarti 35 tambah 10 itu berarti 45 kilogram ya. Jawabannya yang B. Oke, soal selanjutnya, nah di sini ada sebuah pola susunan titik berikut ya. Jika dilihat itu pola susunannya seperti pola segitiga ya. Dimana untuk menentukan suku ke N ya atau UN ini masuknya pola segitiga ya. Pola segitiga. Pola segitiga ya itu UN-nya adalah N dalam kurung N tambah 1 dibagi 2 ya. Jadi kalau pertanyaannya jumlah titik pada pola ke-6 berarti kita akan mencari U6 ya. U6 ya. Berarti sesuai rumus 6 ditambah 6 sorry. Uh, ulangi. Berarti kita akan mencari U6 ya. N-nya 6 berarti 6 dikali 6 tambah 1 bagi 2 ya. Jadi 6 kali 7 dibagi 2 hasilnya adalah 21 ya. Jadi jumlah titik pada pola ke-6 adalah 21. Nah, mohon maaf kalau tulisannya sedikit berantakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal selanjutnya, seorang tukang memotong papan kayu dengan berbagai ukuran. Ya, potongan pertama panjangnya 240 ya. Setiap potongan berikutnya itu lebih pendek 12 cm. Berarti kalau kita lihat karena lebih pendek berarti berkurang ya dari potongan pertama. Maka ini termasuk ke dalam barisan aritmatika ya karena berkurang. Lebih pendek itu artinya kan dia berkurang 12 cm. Berarti langsung kita analisis di sini ya. Tadi potongan pertama itu berarti dia adalah A ya atau suku pertama yaitu 240 ya. Setiap potongan berikutnya itu lebih pendek berarti dia beda karena berkurang berarti negatif 12 ya. Karena dikurang 12 dari potongan sebelumnya ya. Tukang tersebut berhasil menghasilkan 9 potong kayu berarti total seluruh potongannya atau N itu ada 9
ya. Maka kita akan cek di sini satu persatu. Panjang potongan kelima berarti U5. Ya, ingat barisan aritmetika itu ya rumusnya atau rumus UN ya, ya rumus UN barisan aritmetika ya. UN itu adalah A ditambah N kurang satu kali B. Tuh, ya. Nah, sekarang di pernyataan yang pertama atau yang A itu potongan kelima, berarti U5 gitu ya. Hmm, kita akan coba di sini hitung ya. U5-nya berarti U5 ya. Sama dengan A-nya tadi 240, berarti 240 ditambah N kurang satu karena N-nya 5 berarti 4 ya dikali negatif 12 sebagai bintang ya. Jadi 240 ditambah 4 kali negatif 12 itu adalah negatif 48 ya. Berarti 240 dikurangi 48 itu berarti 192 ya. Berarti pernyataan ke satu bernilai salah ya karena di situ 190. Kita lanjut ke pernyataan B, panjang potongan terakhir. Berarti kalau potongan terakhir yaitu U9 gitu ya karena tadi ada 9 potong kayu. Berarti U9 ya rumusnya masih sama yaitu A 240 ditambah N kurang satu berarti 9 kurang satu itu 8 dikali min 12 ya. Jadi 240 ya ditambah 8 kali 12 itu adalah 96 ya. Jadi negatif 90. Sehingga 240 dikurangi 96 itu adalah 144 ya. Tuh kalau yang ya pernyataan B berarti benar. Ya, sekarang pernyataan C. Selisih antara potongan kedua dan ke-8. Ya, berarti potongan kedua itu U2 ya. Atau teh untuk menghitung potongan kedua atau U2 itu kita bisa gunakan data dari A atau U1 tadi ya. U1-nya ya berarti U2 itu ya U2 itu adalah U1 dikurangi 12 ya. Berarti 240 dikurangi 12 ya. Berarti berapa? 228 ya. Itu untuk U2. Nah, sekarang potongan ke-8 itu berarti U8 ya. U8 juga bisa dicari dari U9 ya. Karena U8 itu adalah U9 ya ditambah 12 ya. Jadi 144 ditambah 12 itu adalah 156 ya. Berarti tadi selisih dari U2 dan U8 ya, penuh. Tinggal dikurangi di sini deh. Ini dikurangi ini ya. Hasilnya adalah 228 ya dikurangi 156 ya. 227 72 ya. Betul jawabannya. Jadi selisihnya adalah 72 ya. Betul ya, seperti itu penjelasannya. Oke, soal selanjutnya ya di sini sudah masuk ke elemen geometri yaitu hubungan antar sudut. Ya, ini juga sebetulnya ada narasinya lumayan panjang ya. Tapi nggak akan ibu bahas karena lagi-lagi itu tidak relevan dengan soalnya.
Ya, di sini fokus kita hanya pada sketsa eh, desain jembatannya yang ada hubungannya nanti dengan sudut ya. Nah, di sini diketahui L1 sejajar dengan L2. Ya, jadi yang biru itu saling sejajar, begitu juga yang merah L3 dan L4 juga saling sejajar. Jika besar sudut A adalah 50 derajat ya, berarti di sini ya ini adalah 50 derajat ya. Maka tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan. Besar sudut D yang pertama adalah 50 derajat. Berarti yang ini ya. Apakah D itu juga 50 derajat? Ya. Jawabannya adalah benar ya. Karena teteh diingatkan lagi ya, hubungan antar sudut itu ya ada yang namanya sudut, ini ibu kasih clue ya, nanti silahkan pelajari sendiri. Ada yang namanya sudut saling sehadap ya, ada yang namanya sudut berseberangan ya, ada yang namanya sudut sepihak, dan ada yang namanya sudut eh, saling bertolak belakang dan bertolak belakang ya. Ini ada materinya di kelas 7 kalau tidak salah. Nah, sudut A ya dan sudut D itu hubungannya apa ya? Sudut A dan sudut D itu hubungannya adalah saling berseberangan ya. Kenapa? Karena posisinya A itu menghadapnya ke sini ya. D itu saling berseberangan ya karena dibatasi oleh garis ini L3 dan L4 ya. Nah, sudut yang saling berseberangan itu ya nilainya selalu sama gitu. Maka dari itu kalau A 50 ya, berarti D juga 50 ya, karena alasannya adalah saling berseberangan ya. Besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus, yaitu sebesar 50 derajat ya. Besar sudut C ya, ya. Oke. Apakah besar sudut C itu 50? Ya, jawabannya kita cek tadi sudut A itu 50, maka dia akan punya hubungan dengan sudut ini, pelurus sudut C. Ya, ini. Ya, dia akan punya hubungan eh, saling sehadap ya atau menghadap ke arah yang sama, maka ini akan bernilai 50. Nah, sedangkan C pelurus dari 50 itu bukan 50